Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat database menggunakan Neo4j. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Nadia Pramesti, kemudian rekan saya Mia Amalia Putri, Dina Zalika, dan juga Eva Nurdiana. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian Neo4j yang akan saya sampaikan. Neo4j adalah sebuah graph database yang kuat, scalable, dan high performance yang memiliki fitur dapat menampung miliaran node dan relasi. Memiliki kemampuan menjelajahi graph dengan cepat, kemudian memiliki bahasa query untuk graph, dan juga dapat mendukung transaksi seperti pada relational database. Pada Neo4j, data dipresentasikan dalam bentuk node dan relasi. Node merupakan titik, kemudian relasi adalah penghubung antar dua node. Baik node dan relasi memiliki properti yang bisa kita sesuaikan. Sebelum menciptakan node atau relasi, bisa kita definisikan atribut yang ada di tiap node atau relasi tersebut. Kemudian selanjutnya penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan Neo4j akan disampaikan oleh rekan saya Mia Amalia Putri. Kepada Mia Amalia Putri dipersilahkan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang kelemahan dan juga kelebihan dari basis data Neo4j. Nah, untuk yang pertama mari kita lihat apa saja kelebihannya. Yang pertama, kelebihannya itu ada performa yang cepat. Kinerja basis data Neo4j tetap tinggi meskipun data yang ada pada dalamnya sangat banyak. Kemudian yang kedua yaitu adalah sifatnya fleksibilitas. Neo4j mampu berjalan pada variasi aplikasi apapun sehingga menjadikannya sebuah basis data yang sifatnya fleksibel. Kemudian yang ketiga yaitu adalah mampu mengelola hubungan antar data. Basis data Neo4j memungkinkan kita untuk menjelajahi berbagai jalur dan koneksi antar data dan menjadikannya seefisien mungkin. Selanjutnya, kita dapat mengambil data yang rumit dari database dengan sangat mudah, bahkan jika mereka sangat terikat dan juga terhubung. Kemudian selanjutnya yaitu ada kekurangan dari basis data Neo4j. Yang pertama yaitu adalah graph database tidak menciptakan hubungan yang lebih baik. Graph database hanya menyediakan pengambilan data yang cepat saja untuk data yang saling terhubung. Tetapi untuk hubungannya, graph database tidak menciptakan hubungan yang baik. Kemudian yang kedua, kelemahannya yaitu adalah graph database tidak dioptimalkan untuk menyimpan data dan mengambil entitas menciptakan hubungan yang baik. Kemudian yang kedua, kelemahannya yaitu adalah graph database tidak dioptimalkan untuk menyimpan data dan mengambil entitas bisnis. Maka graph database tidak terlalu berguna untuk kasus penggunaan operasional karena tidak mahir dalam menangani query yang mencakup seluruh database. Kemudian kekurangan yang ketiga yaitu adalah graph database hanya menjadi penyimpan data, tetapi tidak memberikan interface langsung yang berhubungan dengan bisnis untuk memberikan query-nya. Kemudian kekurangan selanjutnya yaitu adalah graph database tidak dioptimalkan dalam analytics query volume besar. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai tentang penggunaan basis data Neo4j pada perusahaan. Perkembangan basis data sebagai teknologi untuk pengorganisasian data semakin dibutuhkan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan berkembangnya data dalam suatu organisasi atau perusahaan maupun data yang beredar secara global. Data yang beredar secara global yang dikonsumsi menjadi informasi secara luas di sosial media. Twitter yang menjadi salah satu media sosial yang paling sering digunakan di Indonesia. Data Twitter dengan jumlah besar tidak disimpan dan dianalisis menggunakan basis data graph.
Basis data adalah Neo4j di mana data tersebut akan diambil menggunakan Twitter API yang ditulis dengan bahasa pemrograman Python. Dan materi selanjutnya yaitu mengenai tentang penjelasan query dan studi kasus penggunaan Neo4j. Yang pertama yaitu adalah create. Bagian pertama adalah bagaimana cara membuat node beserta atributnya. Node merupakan inti dari data dari graph database. Cipher menyimbolkan menggunakan tanda kurung buka tutup dengan data yang berupa string di dalamnya. Untuk membuat node digunakan query create sebagai berikut. Yaitu retrieve. Node yang telah dibuat dapat di-retrieve atau diambil kembali dengan menggunakan query mesh sebagai berikut yang terdapat di dalam PPT. Nah, untuk yang ketiga yaitu update. Dan cara melakukan update adalah dengan menemukan node yang diinginkan, kemudian menggunakan klausa set. Misal ingin mengganti nama Panji menjadi Panji W, dilakukan dengan query sebagai berikut yang terdapat dalam PPT. Nomor 4 yaitu tentang delete. Delete adalah suatu yang digunakan untuk menghapus node yang ditemukan, sama seperti ketika kita update. Untuk menghapus node dilakukan terhadap pencarian node yang akan dihapus. Kemudian dihapus node tersebut. Sebagai contoh, node dengan atribut nama Panji W akan dihapus, maka query yang digunakan adalah sebagai berikut di dalam PPT. Baiklah, hanya demikian materi yang saya dapat sampaikan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Terima kasih. Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah model database Neo4j ini sangat cocok untuk data-data sosial media yang datanya tidak pernah lengkap dan properti yang sangat beragam. Contohnya data percakapan di kolom komentar. Database berbasis graph menurut beberapa sumber adalah pilihan solusi yang ada dan paling sesuai mengenai ekstraksi data yang cukup kompleks. Kebutuhan untuk membuat keputusan yang cepat dan real time tentunya membutuhkan sistem yang mendukung penyimpanan dan ekstraksi daya yang cepat pula. Maka dari itu, graph database adalah salah satu solusinya. Sekian video presentasi kami kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.